dalam kondisi sehat walafiat, dalam keadaannya sangat sehat. Gimana anak-anakku semuanya? Masih kuat menjalankan ibadah puasa? Tidak ada yang bolong ya? Alhamdulillah. Nah anak-anak, ketika kita menjalankan ibadah puasa, sebelumnya ketika pagi sebelum kita makan sahur, kita harus membaca apa? Membaca apa anak-anak? Membaca niat. Oke, masih ingat niatnya sahur bagaimana? Bukan niatnya sahur ya, niatnya berpuasa ketika membacanya waktu sahur. Masih ingat? Oke, kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu saumaudin an ada'i fardis sahri ramadana hadis sanatin lillahi ta'ala. Amin. Itu ya anak-anak ya. Niat itu kita baca setiap pagi ketika akan memulai makan sahur. Nah, sekarang setelah kita membaca niat tersebut, berarti kita sudah niat berpuasa lillahi ta'ala karena Allah. Karena kita sudah niat, berarti kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kira-kira ada yang tahu nggak apa saja yang bisa membatalkan puasa? Pinter. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, mengeluarkan dahak dengan sengaja. Oke, di sini Bu Guru akan membahas bagaimana sih Bu makan dan minum dengan sengaja itu bisa membatalkan puasa. Ketika kita menjalankan ibadah puasa, paginya kan kita sudah membaca niat ya anak ya. Kemudian berjalan mulai jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, kita itu tergoda. Tiba-tiba ada sesuatu yang membuat penciuman kita itu mengarah ke aroma makanan itu tanpa sepengetahuan orang tua kita. Kita itu tiba-tiba membawa makanan sisa sahur. Pasti kan di setiap sahur itu kan pasti ada makanan atau lauk pauk ya yang belum habis. Itu biasanya sama ayah atau sama bunda kan disimpan di almari gitu ya. Pas di rumah itu tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang tahu. Tiba-tiba niat kita, kok enak ya makanan itu, apalagi makanannya ayam crispy ya. Saya kok terasa di perut saya ini kok bergoyang-goyang. Akhirnya saya makan ayam crispy tersebut dan membuat susu Milo misalnya, tanpa disepengetahui ayah nggak ada, ayah kerja, misalkan bunda kerja, adik bermainnya. Tapi ingat, apa yang kita lakukan tadi, makan dan minum dengan sengaja, itu merupakan satu hal yang membatalkan puasa. Memang ayah tidak tahu, bunda tidak tahu, adik tidak tahu, tapi Allah yang maha mengetahui. Berarti sama saja ketika kita makan dan minum itu dengan sengaja, sama saja dalam satu hari itu kita tidak melaksanakan ibadah puasa. Sudah gugur sudah puasa kita dalam satu hari itu. Kemudian yang kedua yaitu muntah dengan sengaja. Misal kita dalam kondisi sekarang ya, peralihan cuaca itu kan terkadang hujan, terkadang panas ya, yang membuat udara di sekitar kita itu tidak bagus kan, dan kondisi kan sangat panas sekali, terkadang panas, terkadang dingin. Nah, suatu saat kita itu beralasan bagaimana supaya saya itu bisa tidak melaksanakan puasa hari itu. Kita punya pemikiran yang tidak bagus, yaitu kita memasukkan jari kita ke tenggorokan kita dengan cara terpaksa. Supaya apa? Supaya dahak yang keluar dari tenggorokan kita, dahak yang ada di dalam tenggorokan kita bisa keluar. Dengan keluarnya muntah dari tenggorokan kita. Nah, nanti kita kan bilang sama orang tua, saya muntah, berarti saya hari ini izin ya. Kalau misalkan muntahnya itu misalkan pada waktu duhur, saya izin ya bunda untuk puasa duhur karena saya habis muntah. Padahal muntah yang keluar dari mulut kita itu adalah muntah yang
sengaja. Meskipun kondisinya waktu itu harinya itu waktu duhur, mungkin bunda tidak menganggap, oh iya nak nggak apa-apa karena kamu kondisinya tidak sehat, nggak apa-apa kamu makan. Padahal kondisi seperti itu bukan dengan alami, kita buat sengaja supaya muntah, kita itu mengeluarkan muntah yang ada di tenggorokan kita, ya. Itu merupakan salah satu hal yang dapat membatalkan puasa. Meskipun kita diizinin sama bunda untuk berpuasa duhur karena kondisinya muntahnya itu memasuki waktu zuhur, kita diizinin, sudah tidak apa-apa kalian berpuasa duhur aja nak, kamu berpuasa duhur. Tetapi karena muntahnya itu disengaja, berarti sama saja satu hari itu kita tidak melaksanakan ibadah puasa. Seperti itu ya anak-anaknya. Naudzubillah min dzalik, semoga kita semuanya tidak tergolong anak-anak yang bisa melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan dahak dengan sengaja. Mengeluarkan dahak dengan sengaja itu seperti apa ya Bu? Misal kita itu batuk, kondisinya itu batuk. Lah batuk ketika kita berpuasa, apakah kita boleh minum? Tidak, pinter. Ketika kita batuk, kita berupaya jangan sampai dahak yang keluar dari batuk sebelum kita muntahkan itu kita telan kembali. Itu merupakan salah satu bagian yang bisa membatalkan puasa. Ketika kita batuk, dahak yang sudah keluar dari tenggorokan itu wajib kita keluarkan. Ya, wajib kita ludahkan ke luar. Maksudnya ludahnya dahaknya yang keluar itu wajib kita buang, tidak boleh ditelan kembali. Itu juga merupakan bagian dari salah satu hal yang membatalkan puasa. Nah, Bu Guru di sini hanya mengupas 3 saja ya anak-anak ya. Yang pertama tadi apa? Makan dan minum yang disengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, mengeluarkan dahak dengan sengaja. Itu Bu, saya bertanya, misal ketika berpuasa kita itu membicarakan apa yang belum tentu kebenarannya, tapi saya itu tidak melihat, cuma saya itu membicarakan misal kalau bahasa Jawanya itu rasan-rasan ya. Terkadang kita kan untuk menunggu waktu maghrib itu kan kadang saling ngobrol ya dengan teman-teman, itu kita membicarakan orang lain, misalkan anak itu loh beli baju baru berapa, beli baju barunya 5, kemudian dibelikan sandal, kemudian dibelikan sepatu. Padahal apa yang kita bicarakan itu belum tentu kita melihatnya ya. Itu merupakan bagian dari salah satu hibah itu tidak membatalkan puasa tetapi mengurangi pahala kita. Anak-anak, di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh suci ini, sebaiknya kita hilangkan hal-hal yang bisa mengurangi pahala kita selama bulan Ramadan, mengurangi hal yang bisa membatalkan puasa. Perbanyaklah di bulan suci ini, perbanyaklah membaca Al-Quran, memperbanyak bersedekah, memperbanyak istighfar, sholat duha, sholat tahajud. Anak-anak, mungkin itu yang bisa Bu Guru sampaikan dalam informasi hari ini ya. Informasi yang bisa Bu Guru sampaikan semoga sangat bermanfaat sekali untuk kalian. Bu Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.